Undang-Undang Cipta Kerja, undang-undang yang baru tadi saja diketok oleh pimpinan. Klaster kemudahan berusaha, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek strategis nasional, serta kawasan ekonomi. Persaudaraan alumni 212 berunjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI Senayan, Jakarta menolak RUU. Hari ini adalah tahap-tahap di mana kita memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia. Betul? Betul. Giliran kelompok 212 demo istana, jangan pulang sebelum Undang-Undang Cipta Kerja tumbang. Orator aksi 1310, tidak ada pilihan kecuali kami meminta Jokowi mundur. Poster revolusi ramai-ramai diangkat di tengah aksi 1310. Ayo revolusi. Kita berjuang bukan karena emosi. Kita berjuang bukan karena sesuatu, bukan. Apalagi hanya sekedar kedudukan. Yang kita harapkan kedudukan tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah mujahid yang sesungguhnya. Itulah mujahid yang sebenarnya. Betul. Kita tidak ingin negeri ini dirampas oleh para koruptor. Benar. Kita tidak ingin negeri ini dijual oleh boneka negara imperialis. Benar. Sistemnya didasarkan kepada kapitalisme, sistemnya didasarkan pada hukum jahiliyah. Maka wallahi persoalan negeri ini tidak akan pernah selesai selama sistemnya bukan didasarkan pada sistem yang baik. Betul? Dan raga yang harus jadi taruhannya, kami para mujahid mengorbankan jiwa, rela memasarkan nyawa kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. FPI, GNPF, PA212 dan puluhan ormas gelar aksi besar tolak Undang-Undang Cipta Kerja di Istana Negara. Giliran kelompok 212 demo istana, jangan pulang sebelum Undang-Undang Cipta Kerja tumbang. Orator aksi 1310, tidak ada pilihan kecuali kami meminta Jokowi mundur. Poster revolusi ramai-ramai diangkat di tengah aksi 1310. Ayo revolusi. Seorang orator aksi 1310 yang digelar Aliansi Nasional Anti Komunis Negara Kesatuan Republik Indonesia atau ANA NKRI, Salman Al-Farisi menyebut Presiden Joko Widodo menjadi pihak yang bertanggung jawab atas disahkannya Omnibus Law, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut dia, Jokowi seharusnya mundur setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, sebab menurut dia aturan sapu jagat itu hanya menyusahkan rakyat. Salman mengungkapkan itu saat berorasi dalam aksi anak NKRI menolak Undang-Undang Cipta Kerja di depan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa, 13 Oktober 2020. Kini giliran Aliansi Nasional Anti Komunis NKRI yang akan mendemo Istana Kepresidenan Jakarta untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja pada Selasa 13 Oktober 2020 mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. FPI, PA212 dan GNPF Ulama ikut dalam aliansi tersebut. Ketika dihubungi Sora.com, Wakil Sekretaris Jenderal PA212 Novel Bamukmin mengonfirmasi rencana aksi damai itu. Tuntutannya selain menolak Undang-Undang Cipta Kerja juga menolak RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan RUU HIP serta mendesak pembubaran BPIP. Dalam poster berisi undangan aksi yang ditujukan Novel kepada Suara.com tertulis pesan jangan pulang sebelum Undang-Undang Cipta Kerja tumbang. Kepada semua peserta aksi, Koordinator Lapangan Damai Hadi Lubis dan Komandan Lapangan Abdul Qadir AK juga menyerukan
kepada mereka untuk membawa bendera merah putih, taat pada komando pimpinan, selalu menjaga ketertiban dan kebersamaan. Jalankan protokol kesehatan, cegah COVID-19, dilarang membawa atau melibatkan anak-anak, serta jangan terprovokasi selama perjalanan. Estimasi masa yang akan ikut aksi besok kata PA212 ketika dihubungi suara.com mencapai ribuan. Panitia aksi sudah mengirimkan surat pemberitahuan dan rencananya unjuk rasa ke Polda Metro Jaya sejak Jumat 9 Oktober. Menanggapi gelombang demonstrasi dengan mengangkat isu penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, peneliti politik dari Lembaga Political and Public Policy Studies Jerry Messi mengatakan demonstrasi, terutama jika untuk membela kepentingan kaum lemah, tidak dilarang. Rencana demonstrasi kelompok PA212 menurut Jerry jika bertujuan untuk mengingatkan pemerintah mengenai kontroversi Undang-Undang Cipta Kerja tak menjadi masalah. Yang bahaya adanya penunggang gelap. Dia sarankan 212 gelar RDP dengan DPR dan pemerintah itu lebih santun dan terhormat. Jerry menekankan kepada semua pihak untuk hindari politik adu domba. Paling penting demo tanpa ada muatan politis atau demo murni. Aksi penolakan terhadap disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja masih berlanjut. Gabungan aliansi yang mayoritas berbasis agama pada Selasa 13 memastikan diri akan turun ke jalan untuk memprotes Undang-Undang Cipta Kerja. Aksi unjuk rasa dimotori oleh Ormas Front Pembela Islam, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa, GNPF Ulama, PA212 dan puluhan ormas lain. Dalam poster resmi yang dibagikan di akun HRS Center, aksi akan dilakukan serempak di seluruh Indonesia pada 13 Oktober mendatang. Gabungan aliansi menamakan diri sebagai anak NKRI, sementara di Jakarta aksi akan dipusatkan di Istana Negara mulai pukul 13. Sebelumnya, FPI, GNPF Ulama, PA212 dan HRS Center menggelar jumpa pers bersama tentang penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Mengamati perkembangan politik hukum yang semakin menjauh dari cita-cita nasional, sebagaimana yang tercantum dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, kebijakan penyelenggaraan negara telah mendegradasi prinsip kedaulatan rakyat dan paham negara kesejahteraan dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis. Begitu kata Slamet Ma'arif mewakili aliansi dalam video yang dilihat warta kotalive.com. Rezim lebih mengutamakan kepentingan geopolitik RRC dengan tetap mendatangkan tenaga asing yang paham komunis, tetap menggelar pilkada di tengah ancaman COVID-19 demi politik dinasti. Di sisi lain, tindakan penyalahgunaan kekuasaan, persekusi, intimidasi, dan kriminalisasi masih terus berlangsung. Seiring dengan itu, sebutnya, pemerintah mengajukan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang kini disahkan menjadi undang-undang. Kesemuanya menunjukkan penyelenggaraan negara di bawah kepemimpinan yang zalim yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan yang berdasarkan Pancasila. Rakyat juga telah dikorbankan. Masa depan, keutuhan, dan kedaulatan negara terancam dengan kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir orang. Sementara itu, dalam siaran persnya, aliansi menyatakan mendukung aksi buruh, mahasiswa, dan pelajar dalam memperjuangkan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja maupun aksi-aksi dalam segala bentuknya, baik berupa mogok maupun hak untuk menyatakan pendapat, berserikat, dan berkumpul menyuarakan kepentingan rakyat. Kemudian, aliansi menasihati dan meminta pemerintah beserta seluruh lembaga dan aparat negara untuk menghentikan kezaliman terhadap rakyat sendiri. Mereka juga menyerukan untuk segera membebaskan tanpa syarat seluruh demonstran yang ditangkap dan menghentikan penyiksaan terhadap para demonstran yang masih dalam tahanan. Selain itu, FPI, GNPF Ulama, PA212 dan HRS Center juga mengajak semua elemen bangsa untuk bangkit berjuang dan menghentikan kezaliman dengan segala daya upaya yang dimiliki. Mendesak segera dikeluarkan Perpu untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja dan menuntut para partai pendukung pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja untuk segera membubarkan diri karena telah menjadi kepanjangan tangan kepentingan cukong asing dan asing daripada menjadi penyalur aspirasi rakyat. Sikap PBNU sendiri menolak terhadap pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan akan melakukan uji materi atau judicial review Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Nahdlatul Ulama membersamai pihak-pihak yang berupaya mencari keadilan dengan menempuh jalur konstitusional dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Begitu kata Ketua Umum PBNU Said Akhil Siraj dalam keterangan tertulis. Kiai Said juga menegaskan NU menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan pada Senin 5 Oktober lalu. Menurutnya, undang-undang tersebut jelas merugikan rakyat kecil dan menguntungkan kapitalis. Said menyoroti keberadaan pasal pendidikan yang termaktub dalam Undang-Undang Ciptaker. Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 26 poin K yang memasukkan entitas pendidikan sebagai sebuah kegiatan usaha. Kemudian pasal 65 yang menjelaskan pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Ciptaker itu. Said menegaskan bahwa lembaga pendidikan bukanlah sebuah perusahaan,
Ia menilai pasal tersebut dapat melahirkan potensi pendidikan yang disulap sebagai sebuah entitas untuk mencari untung atau komersil. Sektor pendidikan termasuk bidang yang semestinya tidak boleh dikelola dengan motif komersial murni. Said juga menyoroti sistem kontrak kerja yang selama ini menjadi momok menakutkan bagi para buruh atau pekerja. Ia mengakui cukup memahami aspirasi dan penolakan dari buruh terkait hal itu. Said memahami pengurangan komponen hak-hak pekerja seperti uang pesangon, uang penghargaan, dan uang penggantian mungkin menyenangkan investor, namun di sisi lain merugikan jaminan hidup layak bagi kaum buruh dan pekerja. Lebih lanjut, Said juga menyinggung soal sertifikasi halal. Menurutnya dalam pasal 48 Undang-Undang Cipta Kerja telah mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Hal itu dinilai mengokohkan pemusatan dan monopoli fakta kepada satu lembaga saja. Sentralisasi dan monopoli fatwa di tengah antusiasme syariah yang tumbuh dapat menimbulkan kelebihan beban yang mengganggu keberhasilan dari program sertifikasi. Selain itu, Undang-Undang Cipta Kerja juga akan mengokohkan paradigma bias industri dalam proses sertifikasi halal karena kualifikasi auditor sebagaimana ditegaskan dalam pasal 14 adalah sarjana bidang pangan kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, kedokteran, tata boga atau pertanian. Maka dari itu, Said meminta warga NU harus memiliki sikap yang tegas dalam menilai Undang-Undang Cipta Kerja. Dia menegaskan kepentingan rakyat kecil tetap harus diperjuangkan.